Dr. Aras Mulyadi DA, yang saya hormati Pak Kapolda, Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, Pak Danrem, Bapak Brigjen TNI M. Syekh, Pak Sekda, Wakil Gubernur, Bapak Dr. Dada Samswar MSI, juga Ketua LPPM, Bapak Profesor Dr. Almasdi Syahza MP, sukses, Pak Profesor Almasdi, karena hari ini memberangkatkan 6.000 lebih peserta KKN. Yang saya banggakan dan saya cintai para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau yang hadir, baik yang secara langsung maupun yang diwakili, para kepala desa se-Riau yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, dan tentu adik-adik mahasiswa peserta kuliah kerja nyata Universitas Riau tahun 2020. Pertama, saya sangat bangga dan bahagia karena diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemberangkatan kegiatan KKN Universitas Riau pada hari ini. Kenapa saya merasa bangga dan bahagia? Karena bicara KKN itu pasti tidak akan lepas dari bicara pengabdian pada warga masyarakat desa. Bicara pengabdian masyarakat itu juga pasti tidak akan keluar dari konteks pembangunan masyarakat desa. Dan tentu ketika kita ngomong masyarakat desa, kita pasti akan ketemu juga dengan kawasan pedesaan. Karena desa itu adalah skop terkecil dari sebuah komunitas kemasyarakatan. Kemudian kalau ngomong pedesaan berarti bicara tentang beberapa desa yang tergabung dalam berbagai perspektif. Ada jaringan antar desa tergabung karena geografis. Berarti kawasan pedesaan berbasis geografis. Yang kedua, jaringan atau kawasan pedesaan berbasis potensi, kesamaan potensi. Nah, ini yang paling penting. Saya sepakat sekali oleh yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, dan luar biasa Universitas Riau yang sudah membuat yang disebut dengan SIDAPODES, Sistem Data Potensi Desa. Ini sangat penting sekali dan sangat mendasar, karena apa? Apapun namanya, kalau kita membangun sebuah perencanaan pembangunan, melaksanakan sebuah perencanaan pembangunan, tidak akan pernah baik kalau tidak didasarkan pada basis data yang benar. Nah, basis data inilah yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan di level apapun, apalagi level desa. Itulah makanya Pak Rektor, Pak Sekda, dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, pertama yang saya garap di Kementerian Desa adalah penguatan basis data. Itu saya masuk, saya langsung cek bagaimana penguatan basis datanya, sudah lumayan bagus, tapi butuh pembinaan, butuh peningkatan, dan terus kita tingkatkan. Yang pada gilirannya nanti, siapapun yang mau tahu tentang desa, cukup datang ke Kementerian Desa, atau masuk ke web desa, Kementerian Desa, di sana akan tersedia informasi lengkap data desa se-Indonesia. Mulai dari geografisnya, demografisnya, potensi desanya, tingkat kemiskinannya, permasalahan dihadapi, tingkat kesehatan, stunting, tingkat pendidikannya, bahkan peringkat untuk penerimaan jaring pengaman sosial yang sebagaimana dimaklumi, kita hari ini dihadapkan pada kondisi COVID-19 yang berdampak pada dua hal. Pertama, tentu kesehatan, karena ini urusan kesehatan. Yang kedua, dampak yang sangat besar juga adalah urusan ekonomi. Nah, bencana non-alam yang kita hadapi hari ini memberikan implikasi yang luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Namun demikian, sebagai warga bangsa Indonesia, saya yakin kita semua senantiasa bicara tentang hikmah dari seluruh apa yang diujikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya Universitas Riau hari ini melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata dengan dua bentuk.
Satu, Kukerta terintegrasi dengan pengabdian pada masyarakat yang merupakan kolaborasi luar biasa. Sukses Pak Rektor dan Pak Ketua LPPM. Kemudian yang kedua, Kukerta balik kampung. Nah, Kukerta balik kampung ini, kuliah kerja nyata balik kampung ini adalah sebuah terobosan yang merupakan hikmah dari pandemi COVID. Dan saya adalah salah satu yang sangat setuju dengan Kukerta balik kampung. Karena apa? Ketika warga masyarakat ini kembali ke kampung setelah melakukan sebuah proses pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan di pendidikan tinggi, maka sudah sewajarnya, sudah seyogyanya, sudah seharusnya mereka kembali ke kampung halamannya, meskipun dimulai dari bentuk Kukerta, kuliah kerja nyata balik kampung. Tetapi pada hakikatnya dan pada gilirannya, siapapun kader-kader terbaik desa sangat diharapkan untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing guna melakukan upaya percepatan pembangunan di desa. Dua hal yang menjadi sasaran utama pembangunan di desa, yang pertama adalah transformasi sumber daya manusia. Bagaimana di desa-desa kita ini terjadi percepatan peningkatan sumber daya manusia. Dan ini tugas mulia utamanya bagi para mahasiswa yang sudah hampir menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Tugas-tugas mulia menunggu Anda semua di kampung masing-masing. Yang kedua adalah transformasi ekonomi. Nah, kalau dua hal ini mengalami percepatan di desa, maka proses menuju kesejahteraan desa akan semakin dekat untuk dicapai. Dan tentu ini butuh uluran tangan dan keikhlasan dari para mahasiswa nanti yang kebetulan Kukerta pulang kampung, tetapi jangan lupa setelah Kukerta pulang kampung, warga masyarakat kampung juga membutuhkan kembali kehadiran adik-adik untuk bersama-sama bangun desa. Yang kedua, saya sangat sependapat dengan Kukerta pulang kampung ini. Karena apa? Mahasiswa tidak perlu lagi melakukan proses adaptasi. Karena dia sudah paham betul lekuk kondisi dan situasi yang ada di desa. Tinggal melakukan updating bagi mahasiswa yang mungkin dari jauh, rumahnya jauh dengan kampus, sehingga beberapa waktu selama ini mereka tidak tinggal di desa, tapi tinggal di sekitar kampus. Nah, kembali ke desa butuh updating saja. Pembaruan data-data tentang desa dibandingkan sebelum adik-adik masuk ke kampus, pasti sudah ada dinamika baru perkembangan kondisi desa masing-masing. Itulah makanya saya termasuk yang sangat mendukung pelaksanaan Kukerta pulang kampung. Bapak Ibu, Pak Rektor, Pak Bupati, Pak Sekda, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, tentu dalam upaya untuk percepatan pembangunan di desa-desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus berupaya agar dana desa yang disalurkan ke desa bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan berbagai problematika yang ada di desa. Kunci utama untuk bisa menuju ke sana adalah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Kunci utama perencanaan pembangunan yang bagus adalah pemahaman atas berbagai permasalahan yang ada di desa. Mohon maaf Pak Rektor, Pak Sekda, dan para kepala desa, juga Pak Bupati, Wali Kota. Sementara ini, perencanaan pembangunan di semua level, termasuk di desa, itu cenderung lebih didasarkan pada keinginan, bukan pada permasalahan yang dihadapi. Karena kepala desanya ingin membangun irigasi, maka dilakukanlah pembangunan irigasi. Karena tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama ingin membangun ruas jalan desa di depan rumahnya supaya memudahkan akses yang ada yang dimiliki oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, maka dibangunlah ruas jalan di depan rumah para tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat. Begitu juga pihak-pihak lain. Nah,
itu sudah berjalan, tidak masalah. Yang penting, yang selama ini sudah dilakukan dengan cara-cara seperti itu, segera cari kesinambungan antar satu program pembangunan dengan program pembangunan yang lain. Ketika program pembangunan infrastruktur, maka harus ada kesinambungan infrastruktur satu dengan infrastruktur lainnya. Supaya apa? Supaya hasil-hasil pembangunan segera bisa fungsional. Nah, permasalahan utama yang kita hadapi ketika bicara tentang pembangunan infrastruktur adalah belum fungsionalnya hasil-hasil program pembangunan yang berbentuk infrastruktur. Yang kedua, dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat ke desa-desa, fokusnya pada dua hal tadi, yaitu transformasi sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya manusia dan transformasi ekonomi. Dana desa boleh digunakan apa saja asal bersentuhan langsung dengan upaya transformasi ekonomi dan transformasi peningkatan sumber daya manusia. Tetapi kalau tidak bersentuhan langsung, maka ditunda dulu. Contoh, ada banyak pertanyaan kepada saya, ini untuk mahasiswa. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh nggak dana desa digunakan untuk membangun balai desa? Jawabnya tidak boleh. Saat ini belum boleh. Nggak tahu nanti setelah semua desa mengalami percepatan pembangunan. Yang kedua, boleh nggak dana desa digunakan untuk membangun gapura desa? Jawabnya tegas, tidak boleh. Kenapa? Karena pembangunan balai desa, pembangunan gapura desa, pembangunan pagar-pagar balai desa, dan seterusnya tidak bersentuhan langsung dengan upaya percepatan transformasi ekonomi dan transformasi sumber daya manusia. Nah, ini tolong adik-adik mahasiswa dikawal betul terkait dengan pemahaman utama penggunaan dana desa. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini saat ini adalah di mana sekarang kita lagi berupaya untuk melakukan stimulasi agar terjadi rebound ekonomi di desa, agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19. Nah, salah satu upaya yang sedang kita lakukan yang pertama adalah revitalisasi BUMDes. Hari ini hampir setiap hari, setiap jam saya diskusi dan terus melakukan pemantauan terhadap BUMDes di Indonesia. Kenapa? Karena BUMDes adalah ujung tombak transformasi ekonomi di desa. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya titip kepada adik-adik mahasiswa, nanti kalau pulang kampung atau yang lagi pengabdian masyarakat, tolong dibantu upaya revitalisasi BUMDes. Nah, agar terjadi proses revitalisasi yang sistematis dan sistemik, maka saya mengambil kebijakan mulai tahun ini BUMDes saya kasih nomor register supaya ada payung hukum yang lebih kuat. Dengan adanya nomor register, maka Kementerian Desa akan mengeluarkan surat keputusan bagi BUMDes yang terkait dengan pemberian nomor register. Supaya apa? Supaya memberikan kemudahan akses ke perbankan, kemudian akses di dalam pembinaan, supaya kita juga jelas, oh ini yang sudah registrasi, oh ini yang sudah kita tangani dengan cara begini, ini yang sudah kita pertemukan dengan off-taker, ini yang kita sudah upayakan untuk peningkatan dan penanganan serius terhadap potensi desa yang dimiliki. Ini potensi yang sudah bagus, tapi sustainabilitasnya belum, produktivitasnya belum maksimal. Nah, maka kita carikan misalnya dari perindustrian, bagaimana agar bisa optimalisasi potensi yang luar biasa ini, sehingga kalau ini dikembangkan maka terjadi percepatan ekonomi di desa itu. Kita bangun sebuah upaya memutus mata rantai yang terlalu panjang antara produsen pihak masyarakat desa, apakah itu petani, pengrajin, UMKM dengan off-taker di luar desa, dengan pihak eksportir ketika memang potensinya bisa diekspor. Sudah ada beberapa potensi desa yang kita ekspor, misalnya ada vanila, kita ekspor ke luar negeri, ke Jerman, ke Belanda. Ada juga kopra yang kita ekspor. Tentu dibutuhkan pendampingan
Supaya apa? Supaya produk-produk unggulan desa memenuhi standar pasar nasional maupun internasional. Inilah yang kemudian target utama kita adalah memutus mata rantai sehingga produk-produk di desa menjadi bagus kualitasnya, tapi harganya murah. Kenapa murah? Karena menurut para pembeli yang selama ini banyak mata rantai yang menyebabkan harga mahal. Ketika bisa langsung ketemu petaninya, mereka merasa harganya murah. Sementara petani juga merasa harganya dapat lebih tinggi dari biasanya. Karena selama ini diambil oleh tengkulak, harganya murah, dijual dengan harga yang berlipat-lipat. Nah, kalau ketemu pembelinya langsung, yang disebut dengan off-taker, maka seluruh mata rantai pasok akan terputus dan petani akan mendapat harga yang sangat bagus, sementara para pedagang yang mengekspor maupun yang memobilisasi barang potensi desa tadi secara nasional mendapatkan harga yang relatif murah. Nah, kalau satu sisi merasa ini harganya sangat bagus, yang sisi lain merasa bagus juga karena murah, disitulah akan terjadi transaksi yang saling menguntungkan. Nah, ini cita-cita saya agar ekonomi desa terjadi percepatan pertumbuhannya. Nah, oleh karena itu saya titip kepada adik-adik mahasiswa, tolong dilakukan pendampingan yang semaksimal mungkin untuk upaya transformasi ekonomi pasca COVID-19 ini, karena hari ini kita butuh pergerakan ekonomi secara maksimal mulai dari tingkat desa. Pak Rektor, para Wakil Rektor, Ketua LPPM, Pak Gubernur yang diwakili Pak Sekda, Bapak, Ibu, Bupati, Wali Kota, Pak Kepala Desa, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan terus terang saya mohon maaf tidak bisa mendampingi sampai seluruh rangkaian kegiatan ini selesai. Juga terkait dengan dialog, saya tetap membuka dialog pada adik-adik mahasiswa yang nanti mau bertanya. Sudah saya siapkan tim yang untuk memberikan respon atas pertanyaan adik-adik yang akan dipandu langsung oleh kandidat doktor Nasrun yang sudah siap di layar juga mengikuti seluruh rangkaian ini. Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan pagi ini yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, saya juga tidak mau kalah dengan Pak Rektor dan Pak Sekda, saya juga akan menutup sambutan ini dengan pantun. Indahnya pacu jalur di Kuantan Singinggi, tidak kalah elok dengan si Pantai Marina. Selamat melaksanakan Kukerta, mahasiswa UNRI, semoga membawa kebaikan pada desa-desa. Selamat sukses untuk adik-adik mahasiswa, untuk Sivitas Akademika UNRI, Pak Sekda, salam untuk Pak Gubernur, dan juga kepada seluruh kepala desa dan pendamping desa yang hadir, saya ucapkan terima kasih, sukses selalu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas shiratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, saya pamit sekalian. Iya. Bapak Menteri, kita abadikan momen dulu Bapak, sebentar. Oh ya, foto. Ya, baik. Ya. Kita abadikan foto sama. Ya, silakan host. Ya, dan juga adik-adik mahasiswa-mahasiswi Bukerta boleh standby dengan kameranya. Baik, silakan. Sudah siap, Bapak Menteri? Dibuka kami. Oke. Baik, 1, 2, 3. Stik aja saya. Masker lagi. Simbolnya Universitas Riau apa ya, Pak Rektor? Universitas Riau. Simbolnya apa gini, apa gimana? Biasanya ada itu. Oh, jempolnya, baik. Oh, jempol. Boleh. Oke, jempol semua. Terima Untuk kasih. Universitas Riau. Oke. 1, 2, 3. Cakep. Terima kasih Pak Rektor, Pak Sekda, Pak Ketua LPPM, Pak Bupati, Wali Kota. Ini Mas Nasrun, staf khusus saya, kandidat doktor sudah siap untuk merespon berbagai pertanyaan maupun feedback dari para mahasiswa. Terima kasih Pak Rektor, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak, Iya. Gus. Sukses selalu. Baik, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kepada Bapak Menteri dan baik Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Selanjutnya sekap kursiring yang tentunya disampaikan yang pertama oleh Bapak Danrem 031 Wira